Kisah nyata kota mati yang bikin penasaran. Bayangkan Anda menginjakan kaki di sebuah kota yang sepi. Jalanan kosong, rumah-rumah terbengkalai, dan angin dingin berhembus di antara gedung yang sudah tak berpenghuni. Tak ada suara manusia, hanya keheningan dan misteri yang menggantung di udara. Apakah Anda berani menjelajahi kota mati ini? Atau justru akan kabur ketakutan? Inilah kisah nyata kota mati yang bikin penasaran. Dan rahasianya baru saja terungkap. Di sebuah wilayah terpencil di Indonesia, terdapat sebuah kota kecil yang ditinggalkan penduduknya secara misterius. Kota itu kini dikenal sebagai kota mati. Konon, dahulu kota ini ramai oleh aktivitas warga. Namun, suatu kejadian aneh membuat semua orang pergi meninggalkan rumah dan harta benda mereka. Tak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi, karena cerita tentang kota mati ini hanya menjadi bisik-bisik di kalangan penduduk desa sekitar. Sekelompok peneliti muda terdiri dari Rina, Aldi, Dito, dan Lina memutuskan untuk menelusuri kota mati itu. Mereka membawa perlengkapan dokumentasi, mulai dari kamera, alat perekam suara, hingga senter kuat. Tujuan mereka adalah mengungkap misteri di balik kepergian penduduk kota itu, dan mencari tahu apakah benar kota itu benar-benar mati. Saat mereka tiba di gerbang kota, suasana sudah terasa sangat mencekam. Jalanan dipenuhi rumput liar yang tumbuh di antara aspal retak. Rumah-rumah berdiri kosong, jendela-jendelanya pecah, dan pintu-pintu terbuka lebar. Di beberapa rumah, masih terlihat perabotan yang ditinggalkan, seolah pemiliknya pergi dalam keadaan terburu-buru. Rina mengajak teman-temannya untuk menelusuri jalan utama kota. Di sepanjang jalan, mereka menemukan toko-toko yang masih menyimpan barang dagangan, seolah waktu berhenti di kota itu. Aldi mencoba memotret setiap sudut kota, berharap bisa menemukan petunjuk tentang kejadian aneh yang terjadi. Tiba-tiba, dari balik salah satu rumah, terdengar suara gemerisik. Mereka menoleh ke arah suara itu, namun tak ada siapa-siapa. Lina merasakan bulu kuduknya berdiri, sementara Dito mencoba menenangkan diri dan melanjutkan perjalanan. Sebelum kita lanjutkan petualangan di kota mati ini, jangan lupa subscribe channel Jarena agar Anda tidak ketinggalan setiap kisah misteri, legenda urban, dan kejadian menegangkan lainnya. Tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar Anda selalu update cerita terbaru dari kami. Semakin dalam mereka masuk ke pusat kota, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi. Di balik jendela toko, mereka melihat bayangan hitam melintas. Suara langkah kaki terdengar dari lorong-lorong kosong. Padahal, tak ada orang lain di sekitar mereka. Dito menemukan sebuah buku catatan di salah satu rumah, berisi tulisan tangan yang sudah pudar. Buku itu milik seorang guru di kota itu. Ia menulis tentang kejadian aneh yang dialami penduduk kota sebelum mereka pergi. Mulai dari suara tangisan di tengah malam, penampakan bayangan hitam, hingga perasaan selalu diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Pada bagian terakhir, guru itu menulis, "Kita harus pergi. Kota ini sudah tidak aman lagi." Malam di kota mati, saat matahari mulai terbenam, suasana kota semakin menyeramkan. Mereka panik, berusaha menyalakan kembali senter, namun gagal. Suara bisikan terdengar dari balik tirai jendela. Pergilah dari sini." Mereka saling berpegangan lalu berlari keluar dari balai kota. Saat mereka tiba di gerbang kota, lampu senter tiba-tiba menyala kembali. Mereka menoleh ke belakang dan melihat bayangan hitam berdiri di depan balai kota, seolah mengawasi mereka dari kejauhan. Hingga kini, misteri kota mati itu tetap belum terpecahkan. Penduduk desa sekitar masih sering melihat cahaya aneh di malam hari atau mendengar suara langkah kaki dari arah kota itu. Apakah Anda berani menelusuri misteri kota mati berikutnya? Jangan lupa subscribe channel Jarena agar selalu update kisah misteri terbaru.